Tidak ada seorang pun yang biografinya, jalan hidupnya, sejarahnya yang ditulis begitu detail, begitu banyak seperti Rasulullah, nggak ada. Jadi kita berbangga punya Rasul seperti ini ya. Nah, Rasulullah walaupun usia beliau pendek ketika meninggal, ya, tahu berapa tahun usia Nabi kita ketika beliau wafat? 60, ya 63 tahun 4 hari. Kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya. 63 tahun, ini pendek bu. Jadi usia 63 tahun ini sangat-sangat pendek. Apalagi kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, jauh banget. Ya. Misalnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, usia Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu berapa usia Nabi Nuh? Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, sebelah kanan pojok bagian bawah kalau di mushaf saya, kata Ustaz Adi Hidayat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina am. Kata Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh, dan kami utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, Nabi Nuh tinggal menetap berdakwah di tengah kaumnya itu selama alfasanatin 1000 tahun. Illa khamsina ama, dikurangin 50. 1000 kurang 50 berapa bu? Nah, ibu-ibu kalau suruh ngitung duit cepet banget, 950 gitu ya, tapi nggak pakai rupiah bu ya. 950 pak, kata orang Medannya lama kali bah. Lama sekali, 950 tahun. Itu lamanya berdakwah. Bukan usianya pasti lebih dari, kan nggak mungkin orang lahir langsung dakwah, kan nggak mungkin. 1000 lebih pasti. Sementara Rasulullah hanya 63 tahun usianya, dan lamanya Rasulullah berdakwah hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah era Makkiyah dan 10 tahun era Madinah. Total 23 tahun lamanya Nabi berdakwah. Jauh sekali dengan Rasulullah. Umurnya 63 tahun, pendek. Nah, ini juga peringatan bagi kita bahwa umur Nabi itu biasanya nggak jauh-jauh amat dengan umur umatnya. Ya. Nabi Nuh juga demikian, umur umatnya segitu-gitu juga. Nggak mungkin nabinya hidupnya lama sendiri, umatnya enggak. Ya, kita juga begitu bu. Kata Rasul ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan para sahabat juga demikian. Abu Bakar Siddiq ketika wafat usia 63 tahun. Umar bin Khattab ketika wafat usia 63 tahun. Utsman bin Affan, nah ini agak kepanjangan dikit, 83 tahun. Ali bin Abi Thalib 62 tahun. Bilal bin Rabah umurnya 64 tahun. Khalid bin Walid 59 tahun. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada, tapi dikit. Lebih dari 70 itu dikit. Bonusnya. Nah, di sini sudah ada yang 60. Bapak ada yang 60 usianya? Ya. Ibu-ibu ada yang 60? Ya 66, 67, 76 Masya Allah ya. Yang usianya sudah 60 tahun ke atas, hati-hati. 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 Ya, hati-hati maksudnya waspada. Ya, karena ajal itu bisa jemput siapa saja. Kadang dia tidak pandang bulu. Malaikat Israel itu Pak, kalau jemput kita, dia nggak pernah ngirim WA dulu. Pak sis, ntar malam saya datang ya gitu. Dia datang aja. Jadi kita standby nih, dimanapun kita berada standby. Dimanapun ya, kita nggak tahu ajal. Bisa jadi ibu-ibu yang lebih tua, bisa jadi lebih dulu daripada saya. Atau sebaliknya, saya yang lebih muda, bisa jadi belakangan, ibu-ibu duluan. Sama juga ya. Ustadz mau enak sendiri ya.
Jadi Nabi kita itu Bu pendek usianya, tapi keteladanan, contoh yang beliau berikan kepada kita itu luar biasa. Kasarnya ini kita mau nyontoh apa aja ada dalam kehidupan Rasulullah. Yosef seorang mu'allaf asal Melbourne Australia, saya pernah ketemu. Ya, dia mu'allaf awal namanya Yosef. Begitu masuk Islam diganti namanya menjadi Yusuf, Muhammad Yusuf. Kata dia, saya sempat ketemu, saya ini ya, sebelum masuk Islam telah melanglang buana, ini bahasa pendekarnya begitu kira-kira ya, telah melakukan penelitian dan bahkan masuk ya, ke beberapa agama, diteliti, dipelajari ya, berbagai agama di Australia waktu itu, dan terakhir dia masuk Islam. Apa katanya? Saya telah pelajari banyak agama, banyak aliran dan kepercayaan, dan tidak pernah menemukan ajaran yang lebih sempurna dari Islam. Dan itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya? Mohon maaf, tanpa bermaksud merendahkan derajat para nabi sebelumnya, tapi kalau kita renungkan, kira-kira apa yang kita bisa pelajari dan teladani dari Nabi Nuh yang usianya panjang tadi? Kita pengen belajar berbisnis dari Nabi Nuh? Nggak bisa, nggak. Nabi Nuh nggak pernah ngajak berbisnis, nggak ada. Kita pengen belajar misalnya bagaimana mengelola negara, belajar dari Nabi Musa misalnya, nggak ada. Nabi Musa nggak pernah ngajarin membuat sebuah negara besar. Ya, Musa itu dia lama ngurusi Firaun yang bandel minta ampun itu ya, sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan itu Firaun. Tenggelam Firaun, mati Firaun, urusan selesai. Enggak. Musa direpotkan oleh Bani Israel yang bandelnya sampai sekarang. Bani Israel itu di Palestina sampai sekarang. Ada namanya Qarun, tahu Qarun? Orang kaya tapi pelit. Nah, mendingan Pak Jalal di sinetron PPT itu. Mana penggemar para pencari Tuhan? Anak saya sedang banget tuh sinetron. Nah, cuman sombong aja orangnya ya. Tapi dermawan ya. Ada lagi Samiri, baru ditinggalkan oleh Musa 40 hari menghadap Allah SWT. Pulang-pulang udah bikin sapi dan disembah. Benar-benar tuh Bani Israel. Nah jadi apa yang kita pelajari dari nabi-nabi sebelumnya ada, tapi sedikit. Kita ingin belajar misalnya bagaimana mendidik anak, misalnya ya, parenting nabawiyah. Belajar dari Nabi Isa, nggak bisa Pak, nggak ada riwayat itu. Ubuk-ubuk tuh baca cerita Nabi Isa, baik dalam kitab Injil ataupun Al-Quran ataupun kitab Qasasul Anbiya, cerita para nabi. Tidak ada kisah Nabi Isa mendidik anak-anaknya, nggak ada. Bahkan apakah Isa alaihissalam sebelum diangkat oleh Allah SWT, apakah pernah menikah atau tidak, kita nggak tahu, riwayatnya tidak pasti ya. Tetapi semua itu jamaah ada dalam diri Nabi SAW. Kita belajar, mau belajar bisnis, oh Nabi kita pengusaha. Menjadi seorang kepala negara tadi ya, ada rekan kita Pak Thohir Bawazir, saya promo sedikit ya, pemilik penerbit Pustaka Al-Kausar. Mana direkturnya Pak? Betul. Saya baru ingat ya. Pak Thohir Bawazir ya, baru launching buku. Judulnya apa? Muhammad seorang negarawan. Saya chat di WA di Facebook beliau. Wah, saya keduluan nih. Ini tema saya, yang nulis saya mestinya gitu kan. Muhammad seorang negarawan. Nih tepat sekali itu buku terbit sekarang. Emang kalau pengusaha memang luar biasa ya, instingnya itu talk chair gitu ya. Jadi kalau kita tidak menemukan kisah-kisah tentang kenegarawan pada nabi-nabi yang lain, Rasulullah ada. Jadi nabi kita itu pebisnis, negarawan, panglima perang. Coba kalau dari nabi-nabi sebelumnya kita pengen belajar menjadi panglima perang dari siapa coba? Paling dari Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa nggak pernah mimpin pasukan perang. Nabi Ibrahim nggak pernah mimpin pasukan perang. Apalagi Nabi Isa, apalagi Nabi Nuh, nggak pernah. Tapi Rasulullah SAW di masanya ada 68 kali perang
27 perang dia pimpin sendiri dengan segala kemenangan. Mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, lalu kemudian terakhir perang Tabuk dan seterusnya. Nabi kita juga jemaah seorang pendidik. Saya kebetulan S2 S3 saya di bidang pendidikan dan agak banyak buku-buku tentang pendidikan di rumah. Bagaimana Rasul itu seorang pendidik. Ar-Rasulu Mu'allim. Ada buku judulnya Ar-Rasulu Mu'allim. Nabi seorang guru. Tarbiyatun Nabi li ashabihi. Bagaimana para nabi mendidik anak-anaknya. Tarbiyatul aulad fil Islam. Karangan Nasih Ulwan juga bicara tentang pendidikan ala Rasulullah SAW. Ustaz-ustaz kita banyak yang mendalami bidang ini. Ada Ustaz Budi Azhari, dia sering menyampaikan tema tentang parenting nabawiyah, bagaimana mendidik keluarga. Jadi Nabi kita ini luar biasa. Pendek usianya, sebentar dakwahnya, tapi keteladanannya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai mau tidur sampai tidur lagi. Itu ada Bu contohnya. Mau tidur, apa etika Rasulullah ketika mau tidur? Pertama, apa Bu? Ya, bersuci. Kemudian yang kedua, tempat tidurnya dibersihin, dikipas-kipasin, pakai sapu lidi atau kemudian pakai sarung ya. Tujuannya apa? Ya, bukan hanya untuk menghilangkan debu, tapi untuk membangunkan, mengusir. Siapa tahu ada yang tidur di situ, tapi nggak kelihatan, kan serem juga tuh ya. Tidur sama makhluk nggak kelihatan. Nah, jadi sambil tahu kita bersih-bersihin gitu ya. Bukan hanya bersihin debu, bukan. Kemudian setelah itu tidur, dianjurkan miring ke kanan ke kiri. Ini penting ini ya. Miring itu penting. Miring ke kanan atau ke kiri penting kita ketahui supaya ya jelas kita menempatkan istri kita di mana. Pak Sus baru ngeri. Oh iya ya katanya. Iya, artinya kalau kita miring ke kanan, istri kita berada di sebelah kanan. Kalau kiri, begitu bangun istrinya hilang. Salah itu, kanan mestinya. Kata Ustaz Cahyadi Karyawan ya, sunnahnya belum katakan ya, istri itu berada di sebelah kanan suami kalau tidur. Sebab begitu miring, nah istrinya di depannya. Jangan miring, istri di belakang. Jadi sampai sedetil itu mau tidur tidak boleh tengkurap. Sebab kalau tidur tengkurap bisa sesak nafas gitu ya. Ada film apa Mr. Bean dulu, dia tidur tengkurap. Ngap. Tidur nelentang, boleh nggak nelentang? Bahaya. Kalau nelen kerupuk aja keselak, apalagi nelentang, tahu tang. Jadi Rasul itu detail banget. Bangun tidur, langsung ada tuntunannya Bu. Apa? Bangun tidur kita ngapain tuh? Begitu bangun, baca doa ya, baca doa. Ya, tadi lupa ya, mau tidur baca doa juga gitu ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Ingat, ini doa mau tidur, bukan doa mau ta'lim. Di belakang ada yang baca doa itu kayaknya. Ibu-ibu ya. Akibatnya Ustaz ceramah ditidur, salah doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dua doa ini aja Bu, kalau kita dalemin, kalau kita telaah, ini mengingatkan kepada kita tentang suatu hal, yaitu tentang kematian. Cuman kita biasanya asal sembarang doa baca aja. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah aku hidup. Wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku mati. Jadi begitu kita tidur, kita siap-siap mati. Dan begitu bangun tidur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan. Jadi kita itu dimatikan oleh Allah. Ini alarm apa ini Pak? Suruh. Kita tambah dikit lagi ya. Masih lama. Iya, ini jatahnya 2 botol, lama ini ya. Jadi filosofi doa mau tidur itu aja Bu, kalau kita kaji itu luar biasa. Jadi makanya tidur itu jangan main-main, kita betul-betul siap bersuci, berwudu. Malah teman-teman kita, para akhwat, para muslimah di Gaza itu, kalau mereka tidur tidak mau kalau tidak pakai jilbab. Jadi para muslimah di Gaza,
apalagi hari ini ketika eskalasi politik panas, mereka tidur tidak berani nggak pakai jilbab. Mengapa? Karena mereka tidak tahu begitu tidur, boom, roket Israel nyerang dan nggak tahu ajal kita di mana. Jadi betul-betul mereka menghayati doa Bismikallahumma ahya wa amut. Aku hidup ya Allah dan siap-siap mati. Maka begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa inna. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi. Alhamdulillah kita bangun, hidup. Setelah baca doa kemana Bu? Bangun tidur. Nyari handphone. Banyak tuh. Baca doa nyari handphone. Mana handphone saya ya? Ini luar biasa ini ya. Ini handphone ini Bu ya, kalau ketinggalan balik lagi, ambil lagi ya. Kalau istri ketinggalan enggak? Ya, suruh nyusul ya. Jadi ini jadi istri pertama ini ya. Istri keduanya istrinya. Disunahkan bangun tidur kita cuci tangan minimal ya, kalaupun tidak berwudu cuci tangan. Mengapa demikian? Karena kata Rasul, fa innaka la tadri aina batat yadak. Mengapa kita cuci tangan habis tidur sebelum menyentuh makanan, gelas, minum desusnya? Fa innaka la tadri, karena Anda tidak tahu aina batat yadak. Semalaman tangan kita ini nginap di mana? Jangan-jangan nginap di ketek suami. Jangan-jangan ada, nggak tahu kita. Maka sunnahnya kita cuci tangan dulu, baru megang gelas, megang makanan, megang dan seterusnya. Jadi jemaah, Nabi itu luar biasa. Hal-hal yang detail seperti ini. Belum kita urusin kamar mandi Bu. Tata cara masuk kamar mandi detail banget. Detail. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, jelas tuh, jelas banget. Ada teks hadisnya. Nggak ada di agama lain nggak ada. Anak saya yang kelas 4 SD itu Ahmad Izzuddin Bassam namanya ya. Dia bikin channel namanya Kang Izet. Kelas 4. Pernah saya pergoki, dia masuk kamar mandi keluar lagi. Habis itu masuk lagi. Z, kenapa? Ya. Masuk keluar lagi, masuk lagi. Iya, tadi aku masuk pertama lupa pakai kaki kanan. Dia keluar lagi masuk kaki kiri gitu ya. Dasar anak-anak. Dia baru tahu ilmunya pengen diamalkan ya. Nah, awalnya dia masuk pakai kaki kanan, lupa. Dia balik lagi tuh, baru kaki kiri. Jadi masuk toilet ada aturannya. Ketika kita berada di toilet, ngadap kemana? Bahkan kalau kita detailkan tata cara jongkok Rasulullah itu juga ada. Nanti keluar dari kamar mandi ada lagi. Saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah adalah teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semua sisi-sisi kehidupan. Ya, bahkan termasuk juga bagaimana kita, ini ada tema kita ya, dalam mendidik keluarga. Ya, keluarga. Wah, ini detail. Nabi itu, ibu-ibu sekalian, orang yang sukses mimpin di peperangan. Orang yang berhasil berdakwah. Sukses merintis dan mendirikan Daulat Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, kalau boleh disebut demikian. Negara Madinah yang tadinya centang perenang, rakyatnya berantem terus, konflik berkepanjangan, ya, ekonomi amburadul dikuasai oleh Yahudi waktu itu. Nggak jelas. Ketika Nabi datang dirapikan sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi bukan hanya seorang negarawan, panglima perang, pengusaha, tapi Rasulullah juga adalah seorang kepala keluarga yang sukses. Dan ini penting. Hasan al-Banna, salah seorang perintis pendiri Ormas Ikhwan Muslimin di Mesir, mengatakan, kalaulah peradaban sebuah bangsa ibarat bangunan. Jadi peradaban itu kata beliau ibarat bangunan. Nah, sebuah bangunan ini akan kokoh, akan kuat kalau disusun melalui tumpukan-tumpukan, susunan-susunan batu bata, batako. Jadi kokohnya bangunan ini, Bos sekalian, tergantung kualitas dari batakonya, semennya. Nah, peradaban juga demikian. Peradaban itu tergantung dari susunan batu batanya. Batu bata itu adalah keluarga. Jadi kalau kita pengen tegaknya peradaban yang besar, yang kuat dan kokoh, startingnya mulai dari pembinaan keluarga yang baik. Umar bin Abdul Aziz
rahimahullah, seorang tabi'in yang merupakan cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, man lam yuqim ahlahu lam yuqim daulatahu. Ya? Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man lam yuqim ahlahu, siapa yang kagak bisa ngurus keluarganya, ini terjemahan bahasa dulnya gitu kira-kira ya. Siapa yang tidak bisa ngurus keluarganya, lam yuqim daulatahu, tidak akan bisa ngurus negaranya. Jadi dimulai dari hal yang paling kecil bernama keluarga. Rasulullah adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi jangan sampai kita sukses di luar, berhasil di perusahaan, tinggi karir kita di tempat kerja, tapi keluarga kita berantakan. Enggak. Kita mulai dari sini. Aqim ahlaka awalan. Ini kata para ulama apa? Aqim ahlaka awalan. Mulai dari keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah dalam Al-Quran. Berilah peringatan, dakwahilah, ajarilah kerabatmu, ya, orang-orang dekat kita, keluarga kita. Rasulullah telah mencontohkan hal itu. Nabi itu jamaah tidak hanya dikenal baik terhadap para sahabatnya, tapi juga keluarganya. Sayyid Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menyertai Rasulullah hampir 10 tahun, ya, menjadi pembantu setia Rasulullah, menyiapkan ember untuk berwudu Nabi, menyiapkan anduk Rasulullah, bahkan beliau juga pernah ngelapin tubuh Nabi SAW yang penuh dengan keringat. Ya, Anas bin Malik ketika tidur di rumahnya, dan beliau mengatakan, saya 10 tahun hampir bersama Rasulullah tidak pernah mendengarkan kata-kata kasar, tidak pernah, ya, mendengar hardikan dan bentakan-bentakan kasar. Rasulullah adalah teladan yang baik dalam rumah tangga kita. Saya pernah diminta oleh sebuah penerbit di Malaysia untuk menulis buku. Ya. Ini menyusul beberapa tulisan saya. Buku saya terbit di Malaysia, dan waktu itu ketemuan di Hotel Cikini Jakarta sambil ngopi makan pisang goreng. Waktu itu mereka bilang, Pak Ustadz, boleh tak nulis buku tentang romantisme Rasulullah? Ya, kata Pak C. Abu Said ini, orang Kuala Lumpur, asli orang Malaysia. Wah, boleh, saya bilang. Nah, boleh itu bahasa Malaysia, artinya bisa. Maka saya menulis, dan akhirnya terbitlah sebuah buku di Malaysia. Awalnya judulnya Rasulullah pun begitu romantis. Ya, Rasulullah pun begitu romantis. Di Indonesia itu buku terbit lagi, judulnya diubah dikit menjadi Betapa Romantis Rasulullah. Ada 26 hadis yang saya eksplorasi, gitu kan, yang saya gali dan jelaskan dalam buku ini, dan hasilnya dahsyat. Ternyata Nabi itu, Bapak sekalian, sangat harmonis, sangat romantis, sangat baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Misalnya, salah satu riwayat yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, dan ini dari jalur Aisyah. Aisyah mengatakan, kuntu ashrabu, kata Aisyah, suatu saat saya minum, kata Aisyah. Fatanawalahu nabiyyu, lalu Nabi mengambil tempat minum punya saya tadi, kata Aisyah, gelasnya, ibaratnya gelasnya, ya, ini gelasnya. Fatanawalahu nabi, lalu Nabi ngambil air minum tersebut, ya. Fa wada'a fahu, lalu Nabi meletakkan bibirnya fi maudhi'i fi. Jadi Aisyah minum dan Aisyah meletakkan bibirnya di sini, maka Rasul mengambil minum yang tadi diambil Aisyah, fa wada'a fahu, beliau meletakkan bibirnya fi maudhi'i fi, di tempat saya meletakkan bibir saya. Begitu Rasulullah minum. Ustaz emang lagi haus ya sekarang. Jadi ini kira-kira judulnya minum segelas berdua.
Ibu-ibu sering di rumah minum segelas berdua dengan suami? Sering. Sering ya? Nah, ketahuan malas cuci piring. Malas cuci gelas ya. Nah, jadi dekat, Rasulullah itu sangat dekat dengan keluarganya. Minum segelas berdua, makan sepiring berdua. Maka nanti kalau pergi ke restoran Pak Sis, yang lainnya ya, makan, Mbak pesan jus mangga 1. Wah, pelayannya heran. Ini bapak lagi menghemat kayaknya ya. Istrinya nggak dibeliin gitu ya. Padahal ya sedotannya 2 gitu ya. Nah, itu namanya romantis. Nabi kita itu orang yang sangat romantis terhadap keluarganya. Ada kisah lain. Sofiyah binti Huyai. Ini istri Nabi. Putri seorang Yahudi dari kabilah Bani Nadir. Namanya Sofiyah binti Huyai. Suatu saat Rasulullah bepergian. Dan sunnahnya, nah ini ibu-ibu, saya ingin ngomong dengan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, sunnahnya nanti sampaikan ke suami, ibu. Sampaikan ke suami, kata Ustadz Happy Andi, Nabi itu kalau bepergian keluar kota selalu bawa istrinya. Sampaikan ke suami ntar. Iya, sampaikan. Kata Ustadz Happy Andi, Nabi itu kalau bepergian keluar kota selalu bawa istri. Bawa istri, apalagi agak lama, gitu ya. Terus anak-anaknya kemana gitu ya? Nah, itu urusan belakangan gitu ya. Karena istri Nabi itu lebih dari 1, maka diundi. Namanya yang keluar itu yang ikut. Ini bapak-bapak istri cuma 1, diundi pula. Isi tulisannya ikut tidak ikut. Istri ini kerjain 2 kertas itu tulisannya tidak ikut. Apapun yang dikeluarin ini tidak ikut. Ini ngakal ya namanya. Hari itu ya, yang berangkat bersama Rasulullah Sofiyah binti Huyai. Mereka naik unta Nabi itu gede, tinggi. Jadi Nabi itu punya kendaraan bagus. Nama untanya Al-Qaswa, besar, tinggi, putih. Kayak sekarang kayak Ferrari mungkin, atau Fortuner mungkin sekarang ya, gede besar. Bukan Xenia, bukan. Apalagi Grand Max ya, enggak. Besar. Jadi kendaraan Nabi itu besar, tinggi, untanya. Nah, karena besar tinggi sehingga Sofia ini susah naik. Apa yang lakukan Rasulullah? Nabi membungkukkan tubuhnya, menekuk lututnya, dan mempersilahkan Sofia ini naik ke atas lutut Rasulullah, dan Nabi memegang tangannya. Ibu-ibu bayangin, Sofia naik ke atas lutut Rasulullah, dan tangannya dipegang. Itu kalau ada fotografer difoto, klik, wah, itu romantis banget itu ya. Itu foto-foto pasca akad nikah itu ya, pasca wedding gitu ya. Luar biasa. Jadi Nabi itu orang yang sangat romantis. Ini kalau yang tadi judulnya minum segelas berdua. Ini kopinya udah pada datang nih kayaknya. Iya. Duluan ya. Dulu kayak Ustadz saya pernah ngajarin ya, kalau ceramah harus lihat jemaah. Kalau makanan minuman udah keluar, artinya ceramahnya nggak usah lama-lama lagi itu ya. Nah, kalau tadi minum segelas berdua, nah tadi judulnya apa? Membantu istri naik kendaraan. Wah, itu judulnya. Dan bisa kita praktekkan hari ini. Ibu-ibu sering dibantu oleh suami naik kendaraan? Naik motor misalnya, naik motor gimana tuh ngebantunya? Masangin helm barangkali ya, ambil helm, pasangin, klik. Wah, romantis banget tuh ya, helm diambil. Masya Allah. Kopi apa teh? Kopi ada kopi? Nggak ada. Dia nawarin kopi apa teh, tapi yang dibawa teh doang. Akhirnya dikasih saya. Kalau teh hanya sampai jam 7 kalau ambil jam 8. Masya Allah. Kopi apa teh? Kopi sudah. Oh nggak ada. Jadi membantu istri naik kendaraan. Ya, bisa dengan masangin helmnya. Atau kalau pakai mobil misalnya pintunya dibukain Bu ya, pintu dibukain ya, bantu. Cekil tutup. Pernah gitu Bu? Pernah gitu? Dibantu? Pernah dulu, waktu sebulan baru nikah. Kalau udah 15 tahun enggak?
Bukain masih. Tuh. Dibukain pintu tapi nutupnya kencang juga dibantu. Jadi luar biasa dari hal-hal yang sepele itu, Pak. Bantu istri. Ada lagi kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi itu ya bepergian biasa ngebonceng istrinya. Alhamdulillah ini kopi beneran nih. Masyaallah. Siap. Ini. Gelasnya ini bekas nikah nih kayaknya. Wedding ya. Nah, jadi kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, nah kita masih bicara tentang teladan Nabi dalam keluarga ya temanya. Kata Ummu Salamah, Nabi itu biasa ngebonceng istrinya. Ya, jadi istri naik kendaraan, istrinya diboncengin belakang. Kalau ini yang sering kayaknya, ini sering ya, nganterin ke pasar ya, atau belanja, arisan, ngaji ya. Tapi ada riwayat, tapi saya lagi nyari ini, tingkat kesahihan hadisnya. Nabi itu sesekali istrinya itu di belakang, diboncengin, tapi sesekali di depan. Terus terang, Nabi ngebonceng istrinya dan istrinya di depan. Saya belum ketemu riwayatnya, tapi sudah saya amalkan dan terasa lebih romantis. Nggak percaya bukti entar. Istri yang bawa motor, nah kita bapak di belakang. Itu beda, Pak. Lebih romantis rasanya. Paling tetangga ada yang ngatin. Itu kenapa tuh Ustadz gitu. Kayaknya Ustadz ini nggak bisa bawa motor kayaknya gitu kan. Sehingga istri yang bawa. Poin saya apa? Nabi adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Ini dengan istri. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Wah, lebih lagi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan diceritakan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab hadisnya. Nabi itu orang yang paling sering mencium, menggendong, mengusap cucu-cucu dan anak-anaknya. Bahkan pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa dia punya anak 10. Punya anak 10 tapi tidak pernah dicium, tidak pernah digendong, dia tidak pernah dia suapin. Ya, Nabi marah. Bagaimana mungkin Anda bisa disayang oleh yang ada di langit kalau Anda tidak pernah nyayangi yang di bumi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ingin ngangkat seorang gubernur sebagai pejabat. Jadi ada seorang laki-laki, orang ini pengen diangkat menjadi kepala daerah. Waktu itu pengangkatan kepala daerah ditunjuk langsung oleh khalifah. Tidak pilkadal seperti sekarang. Kalau sekarang kan pemilihannya pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung. Sekarang, dulu nggak ditunjuk langsung. Jadi Umar pengen ngangkat orang ini sebagai kepala daerah, gubernur. Ngobrol. Ketika mereka sedang asyik ngobrol, ada anak-anak kecil, umur balita 4-5 tahun, lari-lari di tengah mereka. Laki-laki ini calon gubernur ini marah. Dalam hati mengatakan daripada Umar yang marah, mendingan saya duluan yang marah gitu ya. Karena dia tahu Umar itu galak. Umar itu emosional. Dia marah ke anak-anak tersebut, tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Umar bala nangkap anak tersebut, dipangku, dicium, diusap-usap kepalanya. Kata laki-laki ini, Umar, apakah Anda sering melakukan hal itu? Menggendong anak kecil, mencium mereka, mengusap mereka. Kata Umar, ya, hakadza 'allamana Rasul. Begini Nabi mengajarkan kami. Menggendong anak kecil dan menyayangi mereka. Kata laki-laki ini apa? Kalau saya enggak pernah gendong anak saya, enggak pernah nyuapin anak saya, enggak pernah gantiin baju anak saya. Kenapa? Kan ada emaknya katanya. Kan ada ibunya. Kita jangan-jangan Pak seperti laki-laki ini. Anak kita keluar dari kamar mandi, Abi, manggil Pak Sis, Abi. Kata Pak Sis, udah mandi, pakai baju, kumis sana kumis. Abi, aku minta susu, minta bikinin minum ke ayahnya. Ayah minta susu, mau minta susu, kumis sana, ke ibu tak, ke bunda. Jangan-jangan kita seperti orang ini tadi gitu ya, nggak pernah gendong, nggak pernah. Begitu nangis dia panggil, Mi, bunda, ibu. Jadi, kata Umar, Anda tidak pernah mencium, menggendong anak Anda. Iya. Maka Umar, batal Bu, nggak jadi ngangkat orang ini jadi gubernur.
Bagaimana mungkin Anda bisa menyayangi rakyat kalau anak sendiri tidak pernah Anda sayangi? Dan Rasulullah adalah orang yang sangat sayang kepada anak-anak. Sampai kita temukan dalam riwayat ketika Nabi sedang sholat, cucunya Hasan dan Husain itu masuk ke bawah tubuh Rasulullah, kadang naik ke atasnya. Para sahabat pernah bingung sedang sholat berjamaah, kok Nabi sujudnya lama sekali sujudnya, kok nggak bangun-bangun? Yang berada di depan ini ngintip, ada apa yang terjadi dengan Nabi? Ternyata di punggung Rasulullah salah seorang cucunya sedang nangkring, tidak bisa turun. Nabi bela-belain lama sujudnya, khawatir cucunya jatuh. Di kali yang lain Nabi pengen memanjangkan sholatnya, tiba-tiba di belakang kedengaran anak kecil menangis. Maka Nabi yukhaffif salatahu, menyederhanakan sholatnya, sayang dengan anak-anak yang di belakang tadi itu. Hakadza 'allamana Rasul. Begini Nabi mengajarkan kami. Bahkan kalau kita rangkum ibu-ibu sekalian, dan ini pelajaran bagi kita, ada beberapa titik yang sering dicium, diusap oleh Rasul dari bagian tubuh anak-anak kita. Pertama, dalam riwayat katakan Nabi itu sering mencium, mengusap ini nih, muqaddamat ra's, apa nih namanya? Ubun-ubun. Sering diusap, dicium. Yang kedua adalah al-jabha, jidat, mencium jidat. Yang ketiga adalah al-khaddain, pipi. Dan yang keempat adalah al-kaffain, telapak tangan. Ini anggota tubuh yang sering dicium oleh Rasulullah. Arba' lamasat wa arba'al qubulat. 4 titik sentuhan dan 4 titik ciuman. Pertama, muqaddamat ra's. Ini filosofinya adalah ciuman usapan doa. Ya, ketika anak kita sedang menangis atau kemudian lagi tidur, kita usap kepalanya, kita cium, kita doakan. Kita datang ke para ulama, ustadz biasanya Pak Kiai, Pak Ustadz mohon doakan anak saya ini semoga menjadi anak yang soleh atau solehat. Maka sang Kiai akan memegang kepalanya dan mengusap-usap rambutnya. Ini disebut dengan ciuman usapan doa. Dan ini harus rajin-rajin kita lakukan, mengusap dan mencium bagian depan anak-anak, kepala anak-anak kita. Yang kedua adalah al-jabha, kening. Ini adalah ciuman prestasi, ciuman kebanggaan. Ketika anak-anak kita pulang dari sekolahnya, mendapatkan nilai yang bagus, pulang dari sekolahnya, ayah, bapak, abi, saya menang lomba ini, desuknya kita cium keningnya. Ini ciuman penghargaan. Saya lihat beberapa video Erdogan, presiden Turki, kalau dia naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada anak dan prestasi, selain memberikan piala dan plakat ataupun surat sertifikat dan sejenisnya, dia juga mencium kening anak-anak tersebut. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika diberhentikan oleh Umar bin Khattab dari jabatan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata waktu itu, diturunkan oleh Umar, digantikan dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apa yang dilakukan? Dia nyalamin Abu Ubaidah dan mencium kening Abu Ubaidah ibnul Jarrah seraya mengatakan, kata Khalid, ya Aba Ubaidah, wallahi demi Allah, saya telah mempersembahkan seluruh hidup mati saya untuk Allah. Walan ukhalifaka abada. Saya berjanji tidak akan menyelisihimu sedikit pun. Dia mencium kening Abu Ubaidah sebagai bentuk penghormatan kepada panglima yang baru diangkat ini. Ini disebut dengan ciuman kebanggaan. Yang ketiga adalah al-khaddain. Ini ciuman kasih sayang. Sebelum anak-anak kita ke sekolah atau ketika kita datang ke rumah melihat anak-anak kita cium pipi kiri dan cium pipi kanannya. Terus terang, ini sering saya lakukan, apalagi ketika saya pulang mengajar misalnya atau ngisi taklim, pulang sampai jam 9, jam 10 malam, anak-anak sudah tidur, saya ke kamar mandi, bersihkan diri, datangin anak-anak. Kita cium pipinya, kita cium keningnya, dan luar biasa Bu, sesekali dia senyum. Walaupun sudah tidur, kita cium, senyum dia. Mungkin dia bermimpi sedang main layang-layang bersama ayahnya. Senang. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Satu lagi. Al-kaffain. Biasanya kita yang suka dicium anak-anak, nggak masalah. Tapi sesekali coba kita yang mencium tangan anak-anak. Entah bagaimana ceritanya. Saya lihat beberapa video udah lama. Mungkin dilacak di YouTube masih ada ya.
Pak Anies Baswedan, calon presiden kita itu ya, itu ada gambarnya. Pak Anies Baswedan itu kalau dia datang ke tempat anak-anak sekolah, bukan dia yang dicium tangannya, tapi yang cium anak-anak. Saya lihat ada beberapa videonya. Saya nggak tahu dia dapat ilmu ini dari mana. Mungkin lihat YouTube saya mungkin ya. Ini ciuman persahabatan. Bahwa kita tidak ada jarak dengan anak-anak. Jangan kita begini. Ayah, Abi, aku sekolah. Salim. Iya. Sambil terima telepon, anaknya begini. Dilihat aja enggak? Enggak begitu. Tidak ya. Sering kita begitu. Sok sibuk, lagi asik terima telepon, anaknya pamit sekolah minta cium tangan begini. Enggak. Nabi itu bahkan kepada orang lain kalau dibicara dihadapi betul-betul, apalagi dengan anak-anak. Hakadza 'allamana Rasul. Begini Rasul mengajarkan kami. Jadi Nabi itu dalam konteks keluarganya sangat sayang kepada istri, anak-anak. Dan ini bisa kita contoh hari ini, Bu. Ya. Dan wasiat dari Umar bin Abdul Aziz tadi saya kira tetap relevan hari ini. Bagaimana kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, kita mulai dari sini. Makanya doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi keluarga ini mulai dari pasangan, dzurriyyah, anak-anak, ya, keturunan yang menjadi qurrata a'yun, yang nyenengin kita, itu ada kaitan dengan lil muttaqina imama, pemimpin-pemimpin yang amanah. Imam bagi orang-orang yang muttaqin, ya, dan itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari ibu dan dimulai dari kita para ayah. Kita selama ini mohon maaf ya suka bagi tugas yang salah. Bagaimana? Ibu, bunda atau umi, kita bagi tugas. Saya nyari duit, ibu ngurus anak ya. Kita suka begitu. Akibatnya apa? Ketika anaknya berhasil, bapaknya dibanggain. Tapi ketika anaknya gagal, emaknya disalahin. Nah ini nggak adil namanya ya. Pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita semua. Walaupun ada sebuah ungkapan mengatakan, dan ini bukan hadis ya, ini bukan hadis, tapi kalimat syair yang ditulis oleh seorang ilmuwan ya, Hafiz Ibrahim namanya. Tapi syair ini begitu terkenal, sampai terkenalnya orang-orang mengiranya hadis. Bayangin gitu ya, saking terkenalnya. Sama seperti misalnya hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Orang mengira itu hadis, padahal bukan, saking populernya begitu kira-kira ya. Nah ini syair mengatakan begini, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal arab. Kata Hafiz Ibrahim, ibu laksana sekolah. Kalau engkau menyiapkan ibu yang baik, berarti engkau menyiapkan generasi yang baik dari akarnya. Kasarnya kalau kita pengen menghancurkan sebuah generasi, hancurkan ibunya. Sebaiknya atau sebaliknya, kalau kita ingin menegakkan sebuah generasi yang bagus, maka start dari ibunya. Rabbana hablana min azwajina, mulai dari ibu. Ibu tiang negara. Kalau kita pengen menegakkan sebuah pemerintahan negara yang bagus, maka ibunya harus kita berikan pendidikan yang baik. Pendidikan anak-anak sebagian besar dipengaruhi oleh ibunya. Kita baca sejarah Al-Quran. Di Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Ringkas saja ya. Pertama, keluarga Nabi Nuh, keluarga Firaun, keluarga Ibrahim, dan keluarga Abu Lahab. Nabi Nuh itu Bu, Nabi soleh, Nabi. Tapi istrinya tidak soleha. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaina min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan naran ma'ad dakhilin. Surat At-Tahrim. Kami beri contoh perumpamaan orang-orang yang kafir. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ibu yang tidak soleha melahirkan anak yang tidak soleh, Kan'an. Dalam kisah Nabi Nuh, dalam kisah Firaun itu tidak soleh, bahkan ngaku dirinya Tuhan, tapi istrinya soleha. Asia binti Muzahim itu soleha.
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Kami kasih perumpamaan contoh kata Allah, wanita-wanita yang beriman, imra'ata fir'aun, istri Fir'aun, namanya Asia, solehah. Bapaknya enggak soleh, tapi istrinya soleh. Suaminya tidak soleh, tapi istrinya solehah. Melahirkan anak yang soleh, Musa, walaupun bukan anak kandung, anak didik. Karena Musa itu dididik di rumah Fir'aun pada masa kecilnya. Wa rabbaina fika sinina. Kami telah mendidikmu ya Musa sekian tahun lamanya di istana Fir'aun. Peran ibu. Ibrahim. Soleh suaminya, soleh istrinya, anak-anaknya juga soleh semuanya. Sebaliknya Abu Lahab, suaminya tidak soleh, istrinya Ummu Jamil juga tidak soleh. Sudah anak-anaknya nggak ada yang soleh. Ini artinya peran seorang ibu itu menjadi sangat penting dan luar biasa. Tapi ingat, tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada ibu, tapi kita juga para ayah. Kita jangan berlepas tangan. Kita sebagai penutup jamaah harus menanamkan rasa gelisah dalam diri kita manakala di rumah kita ada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan Masjid Al-Muhajirin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, misalnya. Di rumah kita masih ada anak laki-laki yang tidur. Kita jangan tenang-tenang saja, enggak. Jangan. Tanamkan rasa gelisah. Gimana caranya ini anak supaya bangun? Bangunkan. Kalau masih kecil, usia 7 tahun, gendong. Taruh kamar mandi, suruh pipis, wudhu, dan ajak ke masjid. Tapi kalau udah gede seperti ini, seret. Jadi soal ngebangunkan itu teknis, tergantung siapa. Jangan samain ngebangunin anak kecil dengan yang udah dewasa. Ngebangunin anak-anak dengan ngebangunin mertua, beda gitu ya. Jangan samain gitu ya. Tapi poinnya, kita jangan tenang-tenang saja manakala di rumah kita ada orang yang nggak sholat. Sudah dewasa usianya, perempuan nggak pakai jilbab, berhijab. Kita jangan tenang aja. Kita harus berupaya untuk memikirkan. Ya, kita ibu-ibu jangan tenang-tenang saja kalau para suami ini ada yang nggak bisa baca Quran. Jangan tenang-tenang saja. Carikan solusinya. Ini yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita dan keluarga dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita, begitu kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Nabi teladan dalam keluarga. Terakhir sebagai penutup, Nabi juga teladan dalam bermasyarakat. Nabi itu enggak egois. Bahkan sebelum menjadi Nabi, Muhammad SAW itu jauh sebelum menjadi Nabi, beliau sudah aktif dalam kehidupan masyarakat. Beliau ikut rapat RT, kalau sekarang ada RT ya. Beliau ikut menyelesaikan masalah umat. Ya, ada sebuah peristiwa disebut dengan Hilful Fudul. Ada orang Madinah, Bu, pedagang, jualan bawa barangnya ke Mekah. Ya, dibeli oleh Al-As bin Wa'il dari kabilah Bani Saham. Tahun berikutnya dia nggak mau bayar. Alasannya itu barang rusak, busuk dan seterusnya. Ngamuk ini pedagang dari Madinah, marah-marah dia di Mekah. Teriak-teriak mengatakan bahwa orang Quraisy zalim. Maka para tokoh Mekah waktu itu kumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Jadi ada masalah, mereka kumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Kata Rasulullah, dulu sebelum menjadi Nabi maksudnya, saya pernah ikut rapat menyelesaikan urusan orang Madinah yang teriak-teriak karena merasa terzalimi. Kami rapat menyelesaikan masalah itu, kami iuran patungan dan mengganti rugi barang milik orang tersebut. Kalau diajak lagi untuk urusan seperti itu, saya pasti ikut. Artinya apa? Nabi ikut urun rembuk, ikut juga bermasyarakat, menyelesaikan urusan umat. Ini juga harus kita teladani. Jadi jangan kita sibuk kerja aja tuh. Di perumahan saya, Pak, ada bapak-bapak yang angkatan 410. Kalau dulu ada kan 45, angkatan 66. Sekarang 410. Berangkat jam 4, pulang jam 10 malam. Nggak pernah ketemu tetangga. 10 tahun dia di situ, nggak ada yang kenal dia. Kita jangan seperti itu. Rasulullah ya nggak pernah kerja bakti. Apalagi ngirim pisang goreng. Kita suka begitu tuh. Mentang-mentang sudah ngirim teh manis, pisang goreng, nggak datang.
Afwan. Abu Bakar itu, Pak, Abu Bakar itu kalau perang, infak paling banyak, datang paling duluan. Kita enggak, mentang-mentang udah ngirim pisang goreng enggak datang. Ini sama. Iya. Utsman bin Affan itu infak paling gede. Dalam perang Tabuk tuh infak paling gede. Tapi dia juga ikut perang. Enggak mentang-mentang udah infak paling gede. Saya izinnya, enggak ada cerita. Aktif dalam kehidupan masyarakat. Para ibu juga demikian saya kira ya. Nah, jadi ini beberapa teladan dari Rasulullah khusus dalam 2 poin kita bahas hari ini ya, dalam mendidik keluarga ya dan dalam bermasyarakat. Kita berharap kepada Allah semoga di bulan Maulid ini ya, masih dalam penghujung Rabiul Awal kita bisa meneladani Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita insyaallah. Jamaah rahimakumullah, jam di studio pukul 6 lewat ya. Jamaah kopinya udah habis, ustadznya belum diminum ya. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita bersama insyaallah. Kendati demikian ya, kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, tanya jawab dipersilakan. Dibatasi pertanyaannya maksimal 10 saja. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, Pak. Boleh pertanyaannya agak panjang ya, biar ustadznya bisa ngopi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan perang di Israel, Ya. bagaimana kita menjaga sebagai umat Islam di dunia khususnya di Indonesia? Ya. Tentunya kalau kita datang ke sana bisa ikuti atau segala macam dengan keterbatasan kita itu bisa membahayakan kita. Lalu apa tugas kita sebagai saudara Muslim semangat kepada saudara Mereka ya. Baik. Pertanyaan menarik walaupun out of context ya. OTT ya, out of text topik tentang Palestina ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai Muslim dan warga negara Indonesia sebut saja demikian menyikapi hal ini. Pertama, kita harus menganggap bahwa masalah Palestina adalah masalah kita. Ya. Jadi kita umat Islam harus peduli. Alasannya Pak banyak. Di Palestina itu Pak ada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ini adalah masjid kita. La tushaddur rihalu illa ila salasat masajid. Tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Keutamaan sholat di sini sama dengan atau lebih dengan 500 kali sholat di sholat Masjid Al-Muhajirin. Jadi sholat di Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat dibanding dengan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk ya, memiliki masjid itu. Maka kunut nazila Syekh Sudais atau Syekh Surem saya lupa, nanti cek lagi di video. Salah satu doanya itu menarik dan ini saya suka bacakan dalam kunut nazila. Kemarin saya sholat di Rumah Sakit Ciawi ya, dan kita kunut nazila bersama. Bunyinya apa? Allahumma ankidil Masjid Al-Aqsa wa a'id lana hadzal masjid. Ya Allah, ankid, selamatkanlah ya dan kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ini kepada kami. Itu doa Syekh Imam Haramain. Jadi kalau kita selama ini suka mengkritik kerajaan Saudi yang seolah enggak berpihak, itu penjelasannya panjang. Tapi yang jelas ulama-ulama, ustaz-ustaz yang berpihak ke Masjidil Haramain. Dan satu lagi yang saya hafal, apa kata beliau dalam doanya? Warzuqna as-salata fiha qabla al-mamat. Ini doanya. Nanti di YouTube ada, ya. Warzuqna as-salata fiha qabla al-mamat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar bisa sholat di masjid itu sebelum kami meninggal dunia. Nah, artinya apa? Palestina itu al-ardul muqaddasah. Ya, tempat Isra-nya Rasul, Isra Mi'raj, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Gitu ya, tanah suci kita. Itu alasan yang pertama.
dari sisi akidah kita harus bela, dari sisi ibadah kita dianjurkan. Yang ketiga, mengapa kita harus membela Palestina? Karena di sana telah terjadi tragedi kemanusiaan, terjadi pembantaian. Hari ini lebih dari 2.000 orang terbunuh, ratusan bahkan ribuan rumah diambil alih. Data mengatakan hanya 20% saja wilayah Palestina hari ini dikuasai oleh kaum muslimin. 80% sudah jatuh ke tangan Zionis Israel. Angka penduduk hari ini di Palestina hanya sekitar 5 juta sekian penduduk Palestina. 2,3 ada di Gaza, 3 juta ada di tepi barat. Total 5,2 juta. Sementara Yahudi hari ini jumlahnya mencapai angka 8,8 juta, hampir 9 juta. 9 lawan 6, nggak imbang. Udah banyakkan mereka. Dan targetnya 2048, ulang tahun ke-100 kemerdekaan Zionis Israel, Yahudi ya, targetnya mereka mengerahkan penduduk di sini 15,2 juta. Artinya apa? Akan ada terus rumah-rumah yang digusur, akan ada terus ya wilayah-wilayah yang mereka paksa ambil. Di sini terjadi tragedi kemanusiaan. Kan itu Erdogan mengatakan, ya, tak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina. Kata Erdogan, tak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina. Cukup Anda jadi manusia saja. Nah, dengan kita menjadi manusia, ya kita sudah punya perasaan bahwa di sini terjadi tragedi kemanusiaan. Alasan berikutnya adalah alasan tarikian. Dilihat dari aspek sejarah, Bu, Pak. Ya, Palestina punya ikatan kuat dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Republik Indonesia adalah Palestina. Karena itu Bung Karno mengatakan, selagi Palestina belum merdeka dan tidak atau belum diserahkan kepada penduduknya, itu Indonesia tetap akan berdiri menantang penjajahan Israel. Ini kata Bung Karno tahun 1962. Ya, selagi wilayah Palestina belum merdeka dan tidak diserahkan kepada penduduknya, maka Indonesia tetap akan berada di depan menentang penjajahan Zionis di Palestina. Ya, terakhir aspek ukhuwiyan. Di sana saudara kita seiman. Mathalu al-mu'minin kamathalil jasad. Muslim itu perumpamannya seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, kalau ada di antara anggota tubuh ini yang sakit, maka yang anggota tubuh yang lain juga merasakan. Demikian mestinya. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita pergi ke sana? Belum dibolehin Pak Jokowi, nggak boleh peraturannya. Ya, kecuali nanti Menteri Pertahanan kita misalnya, ini contohnya, Menteri Pertahanan kita membuat kebijakan memberangkatkan pasukan ke situ, yang lain boleh daftar. Itu lain hal. Tapi selagi tidak dibolehkan, nggak boleh, gitu ya. Secara kenegaraan, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan yang baik kepada masyarakat. Karena hari ini walaupun sedikit jumlahnya, ada aja yang nyinyir dengan perjuangan teman-teman kita di Palestina. Dengan menyebutkan mereka aliran Syiah, mereka antek Yahudi, mereka bunuh diri, percuma ngelawan, sudah pergi saja dari sana. Ada yang begitu. Jadi ada yang ngusulin, Pak, agar damai. Saya tulis di Instagram saya bilang gini, solusi Palestina ini 3. Pertama, solusinya, nanti tinggal pilih. Pertama, wilayah Palestina dibagi. Sebagian untuk rakyat Palestina dan sebagian untuk Zionis Israel. Dibagi 2. Ini pernah dilaksanakan tahun 1967. 45% untuk rakyat Palestina, 55% untuk Zionis Israel. Tapi faktanya, walaupun sudah dibagi, ini Israel nambah terus. Sehingga hari ini kalau kita lihat peta, hanya 20% milik kaum muslimin dan sisanya diambil. Jadi mereka nggak bisa opsi ini. Ya, mereka nggak terima. Yang kedua, wilayah Palestina kita kasihin semua ke Israel. Toh 5 juta penduduk Palestina kan bisa di-share tuh. Sebagian ke Turki, sebagian ke Saudi, sebagian ke Cilebut. Masih banyak tanah kosong. Iya, banyak rumah yang kosong itu kan. Kita tampung pengungsi dari Palestina, keluar semua.
biar dunia damai, hidup tenang, tidak ada lagi peperangan. Enggak, karena target Yahudi bukan Palestina saja. Mereka itu ingin mendirikan negara Israel Raya dan mewujudkan visi bendera mereka. Jadi bendera mereka itu, Bu, nanti klik di Google bendera Israel, maka akan keluar 2 garis biru, di tengahnya bintang David. Itu maknanya apa? 2 garis biru ini adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Sungai Nil di Palestina, Sungai Efrat di Irak. Inilah wilayah yang ingin mereka kuasai. Kalau ini terwujud artinya apa? Seluruh wilayah Palestina, sebagian wilayah Mesir, seluruh wilayah Syam, Lebanon, Yordania, Suriah, dan Yordan masuk semua. Dan sebagian wilayah Arab Saudi, Irak itu masuk semua. Jadi nggak berhenti di Palestina kalau kita serahkan. Maka yang benar adalah solusi yang ketiga. Apa itu? Zionis Israel pergi dari Palestina. Kembalikan bumi Palestina seperti sebelum tahun 1917. Karena sejak 1917 lah Yahudi itu masuk atas perkenan Inggris. Nah, kembalikan ke situ tuh. Pertanyaannya, Ustaz, terus orang-orang Yahudi mau kemanain? Emang dulu ketika diusir rakyat Palestina, mereka nanya mau ditampung di mana? Enggak ada, pikirin sendiri. Ngapain kita susah-susah mikirin gitu ya? Jadi bukan urusan kita gitu ya. Itu kasarnya. Nah, ini yang kita harapkan bersama dan kita yakin itu akan terwujud. Karena ini janji Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Lan taqumas sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayakhtabi al-yahudu min wara'i syajari awil hajar. Saat itu kelak nanti orang-orang Yahudi itu lari-lari, terbirit-birit, dan mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Ya, fayaqulu syajarul hajaru. Saat itu Allah mentakdirkan bebatuan dan pepohonan tadi bisa bicara. Apa kata pohon dan bebatuan ini? Ya Abdullah, wahai Abdullah. Ya Muslim, wahai Muslim, tangan kemari. Hadza warai Yahudiyyu faqtulhu. Di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia, kejar dia. Illa syajar al-gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaratil yahud. Karena gharqad ini pohonnya Yahudi. Ini sabda Rasul yang akan terjadi pada jelang hari kiamat nanti atau sebelum hari kiamat, bahwa kita akan memerangi mereka dan mereka kalah, lari terbirit. Dan mereka bersembunyi di belakang pohon-pohon gharqad. Hari ini, Pak, orang Yahudi itu rajin banget nanam pohon gharqad. Ternyata mereka lebih yakin hadis ini ketimbang kita. Kita masih ragu. Bahkan di antara kita baru dengar hadis ini, mereka lebih yakin lagi. Tentu dengan keyakinan tambahan. Jadi orang-orang Yahudi itu meyakini bahwa kelak di akhir zaman ya akan turun Mesias, juru selamat versi mereka yang akan memimpin dunia, dan dia akan turun kalau bumi Palestina itu sudah hijau. Nah, untuk menghijaukan bumi Palestina, mereka menanam pepohonan di antara pohon-pohon gharqad. Itu versi mereka. Jadi kalau ditanya kenapa ente nanam pohon gharqad, alasannya itu. Tapi bagi kita sebaliknya. Jadi ini memang akan terjadi, mau tidak mau. Kapan? Wallahu a'lam waktunya. Itu satu, kita share, kita ceritakan ya, yang sebenarnya yang terjadi di sana bukan perang biasa, tapi perebutan wilayah, pembantaian anak kecil dan seterusnya. Yang kedua, tugas kita tentu saja tergantung posisi kita. Kalau kita pejabat, kita lakukan lobby-lobby tingkat internasional. Ya, kalau kita menteri, anggota dewan, lobby ini supaya bangsa Palestina itu diberikan haknya dan kemerdekaannya. Di luar itu, kalau kita rakyat biasa seperti ini, banyak-banyak berdoa. Ketika ada penggalangan dana, kita sisihkan sebagian harta kita. Nyampe Ustadz, insya Allah nyampe. Ya, makanya kita harus pilih lembaga yang betul-betul resmi, itu kan jelas track recordnya, kita tahu pengurusnya, sehingga sedikit apapun titipan kita, insya Allah akan berharga di hadapan mereka di Palestina. Karena kalau nggak nyampe, dari mana mereka bikin rumah sakit Indonesia di sana? Donasi kita. Ya, kalau nggak nyampe, dari mana mereka bikin sumur-sumur untuk air? Dari mana? Dari kita. Ya, dan di sana sudah banyak juga relawan kita yang bolak-balik. Jadi 3 itu. Ya, sebarkan berita ini sebaik mungkin. Ya, bahwa kondisinya di sana bukan peperangan biasa.
tapi pencaplokan tanah. Yang kedua adalah tergantung posisi kita. Kalau kita pejabat, kita bisa melakukan lobby-lobby tingkat nasional. Di luar itu semua, kalau kita rakyat biasa, banyak-banyak berdoa, lakukan kunut nazilah, ada penggalangan dana, dan ini mungkin bisa kita lakukan. Belum terpikir bagi kita untuk menggalang relawan untuk berangkat ke sana, belum. Selagi pemerintah kita belum membuat kebijakan ke arah sana. Baik. Ada lagi? Sambil dinikmati kuenya, monggo. Ada ibu-ibu, ada tambahan pertanyaan? Ibu-ibu udah dapat kue, ibu-ibu? Udah ya, alhamdulillah. Monggo silakan. Berarti jika kita melewati saat tidak sholat, TV apakah kita itu untuk kita melewati sholat atau Gimana ulang? Kalau Karena dia lewat depan sholat. jadi hukum sholat di depan sholat. anak kecil lewat Anak kecil lewat depan sholat gitu ya. Oke, apa hukumnya ya? Oke, baik. Jadi secara asal melewati orang yang sedang sholat depan shofnya itu nggak boleh. Bahkan bila perlu kita kasih isyarat bahwa kita sedang sholat. Makanya ada sebagian masjid yang membuat sutra pembatas sholat. Kalau nggak ada ya apalah ditaruh gitu kan, supaya orang tahu ini. Kalau nggak ini juga udah jadi. Nabi itu kalau nggak ada tongkat dia bikin garis supaya orang tidak sholat depan dia, supaya orang tidak lewat depan dia sholat. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nah, tergantung anak-anaknya. Kalau anak-anak ini belum masuk usia tamyiz, masih balita, belum ngerti, maka ini dimaklumi, dibolehkan, karena mereka nggak ngerti. Tapi jangan dibiarkan nggak ngerti, nanti dikasih tahu. Nah, ini orang lagi sholat, besok lusa jangan lewat lagi, insya Allah dia paham. Tapi kita jangan nyalahin anak yang nggak paham, orang nggak ngerti gitu kan? Bagaimana nyalahin? Jadi dimaklumi karena masih anak-anak, tapi jangan dibiarkan. Dikasih tahu. Ini sama gini Pak. Ada orang yang Ustaz, kami pengen sholat Ustaz, khusyuk, tapi anak-anak berisik di belakang. Apa sebaiknya anak-anak itu kita larang ke masjid? Kamu gak usah ke masjid, berisik. Emang ini TK? Gitu kira-kira. Enggak. Pertama, namanya juga anak-anak. Memang bapak-bapak dulu kalau kecil nggak begitu, sama aja. Cuman bahkan bisa jadi bapak-bapak lebih parah dari di mereka dulu gitu kan. Kita nggak ingat aja. Jadi maklumi. Tapi jangan dibiarkan. Jadi anak-anak jangan pernah melarang anak-anak ke masjid karena mereka berisik. Yang salah itu adalah berisiknya, bukan ke masjidnya. Bedakan. Ke masjid berisik. Yang salah itu apa? Berisiknya, bukan ke masjidnya. Jadi dia tetap ke masjid, tapi jangan berisik. Bagaimana supaya nggak berisik? Ya dicari akalnya. Biasanya Pak, yang berisik itu nggak banyak. 1, 2 itu yang berisik. Yang lain ngikut. Temannya. Biasanya begitu. Nah, maka cari tuh biang keroknya mana tuh ya. Nah, ini bukan berisik ini ya, nggak masalah ya. Yang mana? Jadi jangan larang anak-anak ke masjid, nggak, biarin aja. Nanti diatur. Ada kiat menarik. Saya sholat di masjid Raudhatul Jannah di perumahan Bukit Cimenggu City. Masuk ke dalam. Nanti sore saya ke sana ngisi kajian di sana. Rutin sebulan 2 kali. Setiap pekan ganjil ya. Nanti ini kan pekan ganjil. Jadi di situ banyak anak-anak Pak. Tapi kok mereka nggak berisik di belakang. Saya bilang keren. Saya tanya Pak Saiful pengurus. Pak Saiful saya bilang, ini gimana nih? Kita pengen belajar mengkondisikan anak-anak, kok nggak berisik? Padahal mereka ada di masjid itu. Kata dia, wah ini perjuangan bertahun-tahun Ustaz katanya. Ini perjuangan bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun. Jadi ternyata mungkin nanti bisa dipraktekkan. Umumnya Pak, anak-anak generasi Z, Gen Z, anak-anak generasi strawberry ini, ya kan? Karakternya itu beda. Mereka lebih hormat, lebih takut dengan teman-teman sendiri daripada kita kepada orang tuanya.
anak-anak hari ini lebih percaya kepada TikTok, Google daripada kepada maknya. Kalau ada PR dari sekolah, dia lebih baik nanya ke Google daripada nanya ke maknya. Sebab kalau nanya ke maknya, jawabannya nggak bisa, nggak datang, nggak ketemu. Tapi nanya Google langsung. Ya. Mak, berapa tinggi Monas? Ibunya nggak tahu, nanya Google langsung ketemu tuh. Jadi anak-anak hari ini lebih percaya kepada temannya sendiri daripada kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya, lebih hormat kepada teman-temannya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri, Pak. Beberapa waktu lalu saya sebelum masuk ke tema, anak saya kelas 4 SD. Izz tadi itu ya. Saya bilang, Izz, tidur habis subuh nggak bagus. Dari jam 5 sampai jam 7, ini kualitas otak sangat bagus untuk menghafal. Ya, saya bilang begitu. Sekarang kan subuh kan agak maju, Pak ya. Jadi mereka bangunnya lebih cepat. Nunggu setengah jam ngantuk, pengen tidur lagi. Saya bilang jangan tidur habis subuh, kecuali ngantuk banget atau lagi sakit. Yang benar katanya. Iya. Jam 5 sampai jam 7 itu kualitas otak sangat bagus untuk menghafal. Jangan tidur, saya bilang. Dia nggak percaya, Pak. Saya tunjukin link Instagram Reels tentang itu tadi. Percaya. Oh iya ya. Jadi lebih percaya kepada Instagram daripada ke bapaknya. Padahal bapaknya ini kuliah S3. Ini anak. Jadi anak-anak tadi supaya nggak berisik bagaimana? Suruh teman-temannya yang ngatur, yang agak gedean, misalnya yang kelas 5 atur temanmu, adik-adikmu itu, jangan berisik. Alhamdulillah, nur Pak, itu saya praktekkan di musola saya juga. Tapi kalau kita yang bentak, wah bisa berantem sama bapaknya kita. Bapaknya marah gitu kan, anaknya dibentak. Iya, tapi kalau sesama dia sendiri yang negor, nah kita tinggal negor yang anak yang udah gede ini nih. Nih, atur adik-adikmu, atur teman-teman, insya Allah dia ngikut. Nah ini teknisnya. Nah jadi kembali ke anak-anak tadi, kalau dia masih balita, belum masuk usia tamyiz, kita maklumi. Tapi ingat, jangan dibiarkan, dikasih tahu. Biasanya yang begitu, Pak, yang suka lari-lari, teriak-teriak, ngelewatin orang yang lagi sholat, itu biasanya anak-anak yang bapaknya nggak ke masjid. Ya, insya Allah. Kalau bapaknya ke masjid, anaknya nggak begitu, karena ditegur oleh bapaknya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Kita cukupkan Pak Asis ya. Kita cukupkan biar sempurna, saya pimpin dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, menjaga silaturahim kita, dan kita insert ya doa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan negeri-negeri yang lainnya. Semoga diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن اللهم ربنا اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة لنا ولأهلنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم ارحمهم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم ارزقنا الصلاة فيها قبل الممات يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, ya, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan jazakumullah khairan. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan laporin ke polisi. Terus di penjara ya. Burung irian, burung cendrawasih,
Cukup sekian dan terima kasih. Neneknya Sofyan mengunyam sirih, cukup sekian terima kasih. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah nanas. Itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau